Yesus. Mari sama-sama katakan amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara bersuka cita pada pagi hari ini. Amen. Saya juga percaya pasti kedua mempelai juga bersuka cita, amin. Haleluya, kita akan memuliakan nama Tuhan. Glory, glory bagi Sang Raja kita, Allah yang mulia. Amin, haleluya. baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara.
yang seringkali tidak kami harapkan, tapi kami percaya semua ketika kembali kepada firman Tuhan, maka segala sesuatu yang kami alami pasti mendatangkan kebaikan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hati hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan, secara khusus mulai berdua Khalid dan Christine yang sudah sepakat untuk membangun keluarga, membangun rumah tangga. Kami percaya mereka Tuhan pertemukan di dalam pernikahan yang sebentar lagi Tuhan akan berkati. Kami menyerahkan ibadah sampai akhirnya hanya di dalam tangan yang penuh kuasa. Dan bersyukur hari ini kami boleh ada bersama-sama di tempat ini. Dalam nama Yesus, mari kita semua yang siap diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, apa kabar? Luar biasa. Sehat ya? Sehat. Luar biasa. Selamat kali. Kok serius sekali nih manten ini. Ya, terima kasih. Hari ini kita akan menyaksikan pemberkatan pernikahan Saudara Khalid dan Saudari Christine. Dan memang beberapa waktu yang lalu mereka semua walaupun jarak jauh, tapi sudah saya tanya berkali-kali, wes mantep lah, gitu. Sudah Pak. Oke ya, kami menyampaikan hal-hal yang menyangkut tentang pernikahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama menikah itu perintah Tuhan. Ya, menikah itu perintah Tuhan. Jadi kalau Khalid dan Christine sepakat untuk menikah, mereka sedang melakukan perintah Tuhan, gitu ya. Menikah adalah perintah Tuhan. Kejadian pasal 1 ayat 27-28 dikatakan demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Jadi Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Tidak ada setengah laki-laki, nggak ada setengah perempuan. Nah, gitu ya. Laki-laki dan perempuan, satu laki-laki untuk satu perempuan, satu perempuan untuk satu laki-laki. Maka kita orang percaya tidak mengenal yang namanya poligami, ya. Menciptakan laki-laki dan perempuan artinya laki-laki sungguhan, perempuan sungguhan. Nggak ada setengah laki-laki, nggak ada setengah perempuan. Laki-laki dan perempuan artinya satu laki-laki untuk satu perempuan, satu perempuan untuk satu laki-laki. Nah, lalu dikatakan Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi kita disuruh menikah supaya kita boleh menjadi keluarga yang semakin lama semakin memenuhi bumi ini dan merawat ya bumi ciptakan itu, ya. Yang kedua, saudara-saudara, rumah tangga atau keluarga itu adalah miniatur. Ini mempelai wanitanya Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang kedua, keluarga adalah miniatur kerajaan surga. Yang ketiga, keluarga adalah tempat di mana Tuhan menyatakan janjinya kepada Abraham, kepada Nuh, ya, kepada Yusuf, ya, dan kepada kita semuanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tentu dalam pernikahan, terutama kita yang sudah puluhan tahun, ya, pasti tidak mulus-mulus saja. Pernikahan ini kalau saya sampaikan seperti bangsa Israel, saudara. Ya. Bangsa Israel ketika hidup di Mesir, tanah perbudakan, mereka tidak pernah kekurangan. Mereka yang ada hanya sukacita, tapi Tuhan mau bangsa Israel tidak hanya menikmati berkat Tuhan di tanah perbudakan di Mesir, tapi Tuhan mau bangsa Israel itu harus keluar dari Mesir untuk bisa memberkati bangsa-bangsa yang lain. Makanya kemudian bangsa Israel dipaksa Tuhan keluar dari Mesir untuk menuju tanah perjanjian, ya, tanah Kanaan. Tapi persoalannya adalah bahwa kemudian keluar dari Mesir, masuk ke padang gurun, apa yang terjadi, saudara-saudara? Ya, yang masuk ke tanah perjanjian hanya beberapa orang, Yosua, Kaleb dan beberapa orang. Artinya pada saat itu bangsa Israel diproses Tuhan satu generasi, tidak mudah diproses oleh Tuhan itu, saudara. Ada 3 fase dalam pernikahan. Yang pertama, orang baru saja menikah itu biasanya yang ada sukacita, kebahagiaan, ya, dunia milik berdua. Tapi fase yang kedua, Bapak Ibu, ya,
Kalau fase yang pertama tadi itu bulan madu, fase yang kedua itu madunya habis, tinggal bulan-bulanan. Nah, maksud saya ya, tidak ada satu keluarga pun tidak pernah mengalami satu proses yang tidak menyenangkan. Ya kan, betul kan? Asal bertahan bisa masuk fase yang ketiga, di mana madunya tidak pernah habis. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Asal mau bertahan dalam proses itu, maka bisa masuk fase yang ketiga, yaitu madunya tidak pernah habis. Seperti bangsa Israel bertahan, mereka akhirnya masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, dan saat itulah dipakai Tuhan orang-orang yang bertahan untuk bisa menyampaikan kabar keselamatan sampai akhirnya Yesus lahir, saudara-saudara. Jadi setiap pernikahan tidak mungkin kemudian mulus-mulus saja. Pasti ada satu proses yang seringkali tidak kita harapkan. Di mana-mana kok kita sebagai jemaat, hamba-hamba Tuhan pun diizinkan Tuhan mengalami hal yang sama. Karena pernikahan seperti perjalanan bangsa Israel. Makanya saya tidak akan takuti Galih dan Christine ya. Tapi ada saatnya nanti mengalami satu titik di mana kalian harus benar-benar bertahan, tetap setia, tetap taat kepada Tuhan, dan tetap mempertahankan pasangannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini keluarga yang diberkati. Yang pertama kata-katanya yang disampaikan adalah berkat. Ya, makanya kita diberi Tuhan mulut itu untuk mengatakan berkat. Ya. Mulut yang sama tidak bisa mengatakan berkat dan tutup. Kalau kita ingin diberkati, maka perkataan kita harus mendatangkan berkat. Maka Tuhan berikan kita 2 mata, 2 telinga, 1 mulut. Sebelum ngomong, lihat 2 kali dengan 2 kali. Ya. Orang yang diberkati Tuhan dan keluarganya, kata-katanya itu menyenangkan, ya, menyemangati, ya, membuat kita ini semakin bergairah, kira-kira begitu. Yang kedua, ciri orang yang diberkati atau keluarga yang diberkati adalah saling memberi penghargaan. Ya, saling memberi penghargaan, menghargai satu dengan yang lain, saling. Lalu yang ketiga, ya, suami istri harus saling memberi sentuhan. Sulit minta maaf. Amin ibu-ibu. Betul. Katanya begitu ya. Paling sulit minta maaf gitu. Termasuk saya juga gitu. Tapi kalau saya salah biasanya gini, kalau saya salah nih ya. Jadi saya peluk dia, saya bilang aku salah. Saya peluk dia, bukan tipe saya. Saya peluk dia, saya katakan sorry ya, aku salah, selesai. Tapi ada juga yang mengatakan begini, aku salah mam ya, aku salah, aku minta maaf. Tapi gini loh maksudku itu, dia cerita panjang itu. Pada akhirnya apa? Aku sebenarnya nggak salah, mama ini pria yang kurang ajar. Artinya bahwa sentuhan ini penting. Kalau minta maaf, ya minta maaf titik, nggak usah dijelaskan panjang kali lebar. Karena akhirnya mengatakan, aku saja nggak salah loh, maaf. Tidak boleh begitu ya. Yang keempat, keluarga yang diberkati adalah memberikan harapan di masa depan, saling memberikan satu pengharapan. Ada 5 prinsip dalam pernikahan yang sudah saya sampaikan. Dibaca nggak kemarin? Dibaca. Prinsip yang pertama. Prinsip yang pertama adalah prinsip perjanjian. Ya, prinsip perjanjian. Galih dan Christine terikat suami istri. Galih dan Christine terikat dengan perjanjian dengan Tuhan. Betul ya? Jadi kalau sudah terikat dan boleh aneh-aneh gitu loh. Nah, pertanyaannya apa perjanjian orang menikah dengan Tuhan? Malayaki pasal 2 ayat 16 bisa tampilkan ya, ini penting untuk kita semuanya ya. Yang pertama prinsip perjanjian. Kalau dalam dunia bisnis ketika ada perjanjian dua pihak, salah satu melanggar, pasti kena sanksi. Pasti ada risikonya yang ditanggung. Demikian juga dalam pernikahan. Jangan sekali-kali kita melanggar perjanjian suami istri dan dengan Tuhan. Malayaki pasal 2 ayat yang ke-16 saya tampilkan. Ini saya akan jelaskan pelan-pelan supaya kita semuanya tahu apa itu arti pernikahan. Malayaki pasal 2. Keluarga Kristen ya dikatakan demikian. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel.
juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Ada 3 perjanjian pernikahan dengan Tuhan. Yang pertama, tidak ada perceraian. Yang kedua, tidak ada kekerasan. Yang ketiga, tidak ada pengkhianatan. Itu janji Tuhan kepada kita semuanya. Ya. Kekerasan itu tidak hanya masalah fisik, tapi perkataan yang menyakiti bagian dari kekerasan. Ya. Bahkan ketika kita suami istri tidur satu kamar, satu ranjang, tapi hatinya ke pihak ketiga, itu juga bagian dari pengkhianatan. Maka prinsip perjanjian ini dijaga sampai pada akhirnya kita dipanggil Tuhan. Jadi suami istri terikat perjanjian, pasangan terikat perjanjian dengan Tuhan. 3 prinsip, tidak ada perceraian, tidak ada kekerasan, tidak ada pengkhianatan. Lalu yang kedua, saudara, prinsip kesepakatan. Dikatakan 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Kuasa kesepakatan luar biasa. Dalam hal keputusan, walaupun yang nanti mengambil keputusan adalah pihak laki-laki, tapi apapun itu harus sepakat. Misalnya Galih mau bantu orang tua, harus pengetahuan istrinya. Istrinya mau bantu saudaranya, harus pengetahuan suaminya. Sekecil apapun, ini satu sih Pak Mosok kudu ngomong, harus ngomong. Supaya apa? Nanti kalau di belakang hari ada yang kemudian ketahuan menjadi persoalan, maka harus ada kesepakatan. Yang ketiga, prinsip pengampunan. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Salah satu mengapa kita bisa bertahan dalam pernikahan kita sampai kita usia yang sangat tua adalah prinsip pengampunan. Karena tidak mungkin kita tidak saling menyakiti. Anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan berhidup yang. Jadi yang pertama, kasih itu memberi. Suami istri itu kalau masing-masing suka memberi, hidupnya pasti bahagia. Katakan amin. Tapi yang suka menerima, semakin berat hidupnya. Ya. Tapi sudah saya survei, banyak mana ya suka memberi apa suka menerima? Kebanyakan suka padahal memberi dan menerima berat menerima. Ya. Coba kalau kita suka diperhatikan, suka dipuji, suka dihargai, suka disanjung, begitu nggak dihargai, dan stres pada itu. Jadi suami istri ini harus punya prinsip hidup dalam kasih. Yang pertama, kasih itu memberi. Itu ojo iman. Kalau 2 sudah menjadi 1, maka semuanya sudah menjadi satu. Nggak ono lagi duitku, duitnya sampean, nggak ada. Ya, nggak ada. Sudah jadi 1. Ini uang kita. Nggak ono masalahku, yang ada masalah kita. Nggak ada orang tua nggak ada, yang ada orang tua kita. Nanti kalau punya anak juga tidak boleh. Anakmu, nek nakal anake bojone, tapi nek pinter anakku anak dewe. Ini anak kita. Jangan sekali-kali mengatakan ini punyaku, ini punyamu. Masalahmu, udah orang tuamu, tidak boleh. Ini adalah kita, ya. Nah, hidup dalam kasih artinya memberi. Yang kedua, kasih itu siap disalahkan walaupun tidak bersalah. Pernah nggak Galuh nggak salah tapi disalahkan? Pernah? Nggak salah, lali, lupa. Kristen pernah nggak salah tapi disalahkan gitu? Biasanya kamu yang nyalakan. Oh, gimana responnya kalau nggak salah disalahkan? Haleluya. Sudah bersalah disalahkan, dia sudah marah. Yusuf nggak salah disalahkan, Yusuf nggak marah. Nuh nggak salah disalahkan, Nuh nggak marah. Jadi kasih itu siap disalahkan walaupun tidak bersalah. Kalau bapak ibu nggak bersalah kemudian disalahkan, kalau kemudian marah, ngamuk, kecewa, sakit hati, jangan bicara kasih. Karena kasih yang kedua adalah siap disalahkan. Yang ketiga, kasih itu apa? Kasih itu siap menanggung kesalahan orang lain. Yesus tidak bersalah, harus mati di kayu salib untuk kesalahan kita. Kita pun juga begitu, saudara. Ya, kita harus menanggung kesalahan orang lain. Yang kedua, hidup dalam roh. Ya, karena Allah adalah roh. Artinya hidup keluarga itu harus berbuahkan 9 roh. Ngerti ya, Pak ya? Ada 9 buah roh yang kita hidupi. Maka
Kita akan bisa melakukan 5 prinsip pernikahan kalau kita hidup dalam roh, tuntunan roh. Saya hari ini sedang mengajar 6 harta, saudara-saudara. Jadi harta itu tidak identik dengan uang. Tubuh kita harta, jiwa kita juga harta, roh kita juga harta, keluarga harta, sahabat harta, baru harta benda. Ya, jadi jangan salah. Harta ada 6. Harta yang Tuhan berikan harus kita jaga, ya, harus kita jaga. Maka kebutuhan suami istri ini gak hanya masalah uang, tapi jiwanya juga harus ya dikasih makan, ya, rohnya dikasih makan, tubuhnya dikasih makan. Supaya apa? Tubuh, jiwa, roh sehat, maka keluarga pasti sehat, sahabat sehat, dan kita dipercaya harta benda, saudara-saudara. Ya. Jangan berpikir bahwa kita ini hanya cukup makan ke gereja, enggak. Perlu healing, yaitu jalan-jalan supaya jiwanya sehat. Karena apa? Ada nggak orang yang sakit? Pernah lihat orang sakit jiwa? Pernah? Apa tanda-tandanya? Cirinya apa orang sakit jiwa itu? Muring-muring dewe, ya tak? Ngomong dewe, guyu dewe. Perempat ayat ke-7 dikatakan apa? Ya, orang berumah tangga itu konsepnya seperti ini. Mazmur 84 ayat 7, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Orang berumah tangga itu semakin lama semakin kuat, kuat cintanya, kuat kasihnya, ya toh, kuat pengampunannya. Katakan amin, katakan amin, ya. Sampai nanti kemudian kita dipanggil Tuhan, ya. Orang yang pegang 5 prinsip, orang yang hidup dalam kasih, hidup dalam roh, hidup dalam firman Tuhan, dikatakan apa? Mereka berjalan semakin lama, semakin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Ya. Maka saya mengucapkan selamat kepada Galuh dan Christine yang saat ini sepakat, dan saya bilang sama mereka kalau nanti setelah menikah tetap kabari saya kalau ada sesuatu yang perlu disampaikan. Karena bagaimanapun juga orang menikah itu gampang, pokoknya ketemu orang tua, donembung, ya toh, sepakat hari apanya, hari apa, ya, gereja oke, selesai. Tapi persoalannya setelah menikah itu butuh perawatan, butuh pemeliharaan, butuh dimentori, butuh pendampingan. Itu yang harus kita lakukan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Supaya kita bisa sampai ke usia yang tadi semakin lama semakin kuat, semakin tua semakin kuat. Saya lagi selamat kepada Galuh dan Christine yang sudah sepakat untuk membangun rumah tangga. Ya, selamat berjuang. Ya, ini masih awal, ya. Kalau bangun tangga rumah gampang, beli material, panggil tukang, ya, seminggu selesai. Tapi membangun rumah tangga butuh komitmen, ya, butuh komitmen, butuh kesepakatan, ya, butuh orang-orang yang dipakai untuk bisa mengawal, untuk bisa mendampingi, ya. Dan saya sampaikan kepada mereka bahwa kalian diberkati itu jadi berkat, ya. Komitmen untuk pernikahan, pegang tadi 5 prinsip: perjanjian, pengampunan, kesepakatan, fungsi, dan melayani. Tidak ada perjanjian kalian dengan Tuhan, tidak ada perceraian, tidak ada kekerasan, tidak ada pengkhianatan, ya. Kemudian kalau mau mengerjakan dan mau bahagia dalam keluarga, hidup dalam kasih, hidup dalam roh, hidup dalam firman Tuhan, maka saya jamin kita pasti bahagia. Kiranya firman Tuhan berkati kita semuanya, Bapak Ibu. Dan sekali lagi mari kita doakan Galuh dan Christine untuk terus menjalani kehidupan, ya, dalam rumah tangga mereka, dalam pelayanan mereka, supaya lewat rumah tangga mereka nama Tuhan dipermuliakan. Satu pujian, haleluya. Dan setelah itu kami silakan ke Bu Devi. Ku tetap cinta. Ku tetap
sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Bapa di surga kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang di tempat ini, semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Terlebih lagi kami boleh bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman. Biarlah firman yang boleh tertanam dalam kehidupan kami menjadikan kekuatan untuk kami boleh hidup dan melakukan setiap kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini tangan-tangan kami, umat-Mu sudah mempersiapkan akan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah Tuhan berkati mereka, Tuhan akan memberikan berkat yang melimpah atas kehidupan mereka. Kami siap untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Ada sukacita? Yang bersukacita coba tersenyum dulu kanan dan kiri.
Kalau nggak bersuka cita, nggak bisa tersenyum. Kita mau bertanya, ada apa? Dengan cinta. Karena ini sukacita Tuhan, karena ini kebaikan Tuhan, karena ini kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam pemberkatan nikah kekasih kita yang tercinta, ya, Saudara Galuh dan Saudari Christine. Kita percaya apa yang Tuhan persatukan tidak akan diceraikan oleh manusia. Ya, si Tuhan sebentar. Ini mbaknya ini guling-guling. Muter-muter ini. Apa? Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, dibahasanya adalah suatu lembaga suci yang diciptakan Allah dari asal mula penciptaan manusia. Pernikahan diberkati dan diperkenan Yesus Kristus sendiri dengan kehadirannya di pesta perjamuan di Kana. Pernikahan merupakan lambang dari hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Pernikahan diberkati dalam kitab suci dan dihargai manusia. Persatuan antara seorang suami dan istrinya dalam hati, jiwa, tubuh, dan roh dikehendaki Allah untuk kelangsungan manusia, kesukaan dan kesehatan manusia. Pernikahan harus dimasuki dengan sungguh-sungguh, dengan hormat dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki Allah. Dan pada pernikahan suci saat ini kita akan dipersatukan Saudara Galuh Antonius Lumaksito dengan Saudari Yuslia Kristiningsih. Nah, sekarang sebagai seorang hamba Allah yang mewakilinya, saya akan menanyakan kepada mempelai pria dan mempelai wanita pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui kesungguh-sungguhan mereka dalam memasuki pernikahan kudus. Sebelum kami akan melangsungkan hal ini, saya akan bertanya kepada keduanya, apakah ada paksaan? Tidak ya? Dari hati nurani? Puji Tuhan. Kalau tidak ada paksaan, mohon mempelai berdua untuk berdiri. Jangan tegang ya. Tegang. harus senyum. Boleh dipandang dengan ini, Pak? Senyum yang manis. Saya akan memberikan pertanyaan kepada Saudara Galuh Antonius Lumaksito. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagimu untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Kepada Saudara Galuh Antonius Lumaksito, apakah saudara bersedia untuk mentaatinya? Saya bersedia. Iya. Saya akan bertanya kepada Yuslia Kristiningsih. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Kepada saudari Yuslia Kristiningsih, apakah saudari bersedia untuk mentaatinya? Ya. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah mendengarkan
kesediaan mereka untuk selalu mentaati akan firman Tuhan. Tiba saatnya sebentar kita akan masuk dalam janji nikah mereka. Firman Tuhan katakan, dengarkanlah sekarang uraian firman Tuhan tentang kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membuatkan kita tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sudah Tuhan yang terkasih, sekarang kita akan mendengarkan pengucapan janji nikah oleh kedua mempelai. Mohon keduanya untuk berhadap-hadapan. Silakan. Dipandang dulu, betul ya? Betul, nggak salah ya? Bukan keliru. Iya. Jemaat yang terkasih, kita akan mendengarkan janji nikah mereka yang akan disampaikan oleh sebentar saudara Galuh Antonius Lumaksito. Demi nama Allah Bapa, Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah dan Allah Roh Kudus. Aku Galuh Antonius Lumaksito, menerima engkau, Yuslia Kristiningsih, menjadi istriku yang sah. Aku akan sungguh-sungguh mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Aku akan memeliharamu, mengasuhmu, dan merawatmu dalam keadaan susah dan senang, kaya dan miskin, sakit dan sehat, dan setia kepadamu sampai maut menceraikan kita. Sesuai dengan ketetapan Allah, aku berjanji. Ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan janji dari Saudari Yuslia Kristiningsih. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, aku Yuslia Kristiningsih menerima engkau, Galuh Antonius Lumaksito, menjadi suamiku yang sah. Aku akan sungguh-sungguh mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Aku akan memeliharamu, mengasuh dan merawatmu dalam keadaan susah dan senang, kaya dan miskin, sakit dan sehat, dan setia kepadamu sampai maut menceraikan kita. Sesuai dengan ketetapan Allah, aku berjanji. Iya. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menyaksikan pemasangan cincin sebelum mereka diberkati. Silakan. Tetap berada di depan. Ya, jemaat yang di dalam Tuhan, kita akan menyaksikan. Kita tahu cincin ini tidak ada ujung dan pangkalnya. Dan kita berdoa supaya pernikahan mereka memasuki rumah tangga yang baru ini tetap dalam karyanya Tuhan dan hidupnya diberkati oleh Tuhan saat mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan nyatakan pada hari ini. Dan biarlah kepada Mas Galuh pemasannya dan katakan dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Kudus. Aduh, gede tangan. Gede tangan.
Pelan-pelan. Pelan tapi pasti ya Mas. Sabar, gede Iya. tangannya. Tidak apa-apa. Iya ada apa namanya? Ukiran. Ya. Tidak apa-apa, tapi pasti bisa. Mari Ibu silakan. Udah. Sedeng kabeh. Bisa ya. Iya. Silakan dulu saya. Biarlah kita saat ini akan memberkati mereka, kita doakan mereka supaya hidupnya senang dalam penyertaan Tuhan. Dipersilakan untuk berlutut. Bapak Ibu yang terkasih, mohon untuk berdiri. Kepada kedua orang tua dan Bapak Seksi untuk mendampingi di sebelah kanan saya keluarga dari orang tua dari Mas Galuh, di sebelah kiri saya ke orang tua dan Bapak Seksi dari Mbak Kristi. Kita mau berserah kepada kami berserah. Kami hanya bisa berserah Tuhan. Yesus juru selamat kami berserah.
diserahkan lagi kepada Tuhan. Dia akan mengucapkan, jangan takut anakku, saat Tuhan ada dalam kehidupanmu, maka rumah tangganya dibela dan disertai oleh Tuhan. Sekarang kau sudah menjadi suami istri yang sah. Boleh berhadapan-hadapan. Berikan tanda pagi hari ini kalau kau sudah menjadi suami istri yang sah. Dengan hitungan ketiga, cukup mencium telinga. Belum. Sasai. Sukacita gitu. Ya. Tangannya di pundak dulu. Di pundak dulu ya. Hitungan ketiga, baru dicium ya. 1, 2 setengah. 1, 2, 3. Iya. Boleh satu istri? Silakan. Kelilingnya boleh. 1, 2, 3. Yes. Iya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, saat balik akan melangkah memasuki rumah tangga yang baru, dia perlu, yang pertama sudah direstui oleh Tuhan, berserah kepada Tuhan. Yang kedua, dia akan mohon doa restu kepada kedua orang tua. Karena setelah ini dia keluar dari orang tuanya hanya bersama Tuhan. Itu Tuhan selalu melindungi. Mari kepadanya, dia silakan dulu. Suruh kemari, mari silakan. Orang tua yang terkasih, dan doakan, berikan doa restu yang luar biasa. Ampuni mereka saat mereka mungkin menyakitkan hatimu, supaya rumah tangga tetap menjadi rumah tangga yang selalu diberkati oleh Tuhan dan langgeng sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan mau mengampuni, boleh berpindah tempat. Tuhan selalu ampuni. Berikan restumu. Ampuni aku Bapak
Boleh kau berdiri? Ya, dipersilakan kembali ke tempat itu. Bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita punya Tuhan yang baik dan orang yang baik. Jadi demikian Bapak Ibu, Mas dan Bapak Istri sudah menjadi suami istri yang syahid. Dan saat ini Tuhan berkarya atasnya dan nama Tuhan dipermuliakan. Silakan duduk kembali saya. Selanjutnya masuk dalam catatan sipil kepada hamba Bapak Wiali yang disilakan. Bapak Ibu sabar sebentar karena tidak lama lagi. Iya. Apa cilik? Saya dipindahin ayo. Tolong pindahin tolong. Itu enggak? Itu kecil. Iya. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya waktu di sana untuk prosesi penandatanganan berkas catatan sipil. Dengan hormat saya mengundang kedua mempelai untuk hadir di hadapan saya. Nathan. Apa? Silakan. Ayo, keluar. Juga kedua orang tua dari mempelai dan juga dua bapak saksi. Silakan Bapak Ibu orang tua. Jenengan memberi. Bapak saksi. Lepas mereka ini. Iya, Bapak saksi karena tempatnya mohon maaf ya, di belakang nggak apa-apa nih. Bisa dimulai ya. Baik Bapak Ibu, pada hari ini Minggu tanggal 22 Desember 2024 jam berapa nih? 9 kurang Iya, 5. jam 9 Kurang 5. jam 9 kurang 5 menit hadir di hadapan saya pegawai pembantu pencatat perkawinan untuk umat Kristen, yaitu Saudara Galuh Antonius Lumatsito, lahir di Malang pada tanggal 23 Juli 1987 dengan alamat Desa Gedangan RT 2 RW 3 Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, putra dari Bapak Subakir dan Ibu Sunaryati dengan Saudari Yuslia Kristinengse, lahir di Malang pada tanggal 1 Juli 2003
Alamat Desa Gajarjo, RT 37, RW 5, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Putri dari Bapak Siadi dan Ibu Sih Menganti. Mereka menunjukkan kepada saya kelengkapan surat-surat yang telah saya terima, yaitu berupa akte kelahiran, surat pengantar berupa F201 yang telah ditandatangani oleh kepala desa, kartu keluarga, KTP, dan lain-lain, serta menghadirkan 2 orang saksi atas nama Bapak Rawat Heru Nur Sigit dan Bapak Sigit. Betul ya. Dicatat di sini Bapak Ibu jemaat yang terkasih bahwa permohonan pemberkatan nikah secara gereja telah dilakukan oleh mempelai berdua kepada pengurus gereja pada tanggal 22 Oktober atau 2 bulan yang lalu. Dan ternyata sampai hari ini tidak ada sanggahan atau yang keberatan dengan terjadinya pernikahan ini. Pemberkatan secara gereja telah dilaksanakan pada hari ini, Minggu tanggal 22 Desember 2024 oleh Ibu Pendeta Dian Nobita Haryani. Dan karena tidak ada sanggahan atau keberatan dari pihak manapun, maka penandatanganan berkas-berkas ini boleh dilaksanakan. Mas mantan tadi. Bapak siap. Atas nama Bapak Demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, penandatanganan boleh terselesaikan. Dan ini ada akte nikah secara gereja, mohon diterima untuk pegangan di masyarakat bahwa jenengan sudah menikah dan sambil menunggu proses di catatan sipil. Demikian penandatanganan sudah selesai, boleh kembali ke tempat masing-masing. Waktu selanjutnya kami serahkan atau saya kembalikan kepada
jiwanya diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang terkasih, pulang dan penuh sukacita, adakan Tuhan Yesus kemanapun kau pergi, maka kehidupan saudara dibawa sukses dan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Yang sambil berkati berkata, amin. Doa ya, bas kita bertiga dulu. Puji firman Tuhan, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan jadwal pelayanan untuk minggu depan bagi saudara. Untuk pelayanan persekutuan doa di gereja untuk hari Senin akan dilayani oleh Bapak Monari, dan untuk hari Jumat dilayani oleh Bapak Sigit, dan untuk hari ibadah raya minggu kelima 29 Desember BL akan dilayani oleh Bu Sigit dan Singar Bu Agung dengan Saudara Christine. Untuk kolekta Bu Badio, dan untuk UHP Saudara Marta. Doa syafaat Bapak Monari, dan untuk Asar Bapak Mulyadi sekalian, dan untuk musik keyboard Bapak Chris, drum Bapak Dayat, dan untuk bass Bapak Witono, dan untuk sekolah minggu akan dilayani Bu Mulyadi dengan Bu Witono. 25 Desember ada. Iya. Dan untuk tanggal 25 kita akan merayakan Natal di gereja GBI Gereja Zaitun di pusat Bapak Saudara. Bersama-sama kita rayakan di sana jam 4 ya.